Tak perlu menunggu lama lagi, gelombang teknologi baru segera melanda Indonesia. Redmi Note 13 series yang baru saja diluncurkan di Cina siap menggebrak pasar ponsel tanah air. Dari varian standar hingga varian tertinggi Pro Plus, semuanya siap meramaikan daftar pilihan smartphone kalian. Sebuah fakta menarik terungkap, Redmi Note 13 yang akan hadir di Indonesia 100% mendukung jaringan 5G, tak ada varian 4G untuk seri ini. Dengan harga yang terbilang kompetitif di Cina yakni sekitar 2 jutaan rupiah, tentu banyak pertanyaan menggantung tentang kualitas dan fitur yang ditawarkan. Namun apakah benar ponsel ini tanpa celah? Adakah kelemahan yang mungkin tersembunyi di balik harganya yang terjangkau? Dalam konten kali ini kami akan mengulas tuntas, singkat, padat, dan jelas mengenai kelebihan dan kekurangan Redmi Note 13 versi Indonesia. Kelebihan pertama hadir dengan desain premium dan fresh. Apresiasi layak diberikan kepada Xiaomi yang kini berani bereksperimen dengan desain ponselnya. Memang perubahan besar terjadi dalam tampilan ponsel terbaru mereka. Desain segar dengan 3 kamera belakang yang menyerupai jajaran Infinix Note 30 series menjadi bukti bahwa Xiaomi tidak berhenti berinovasi dan selalu ingin memberikan yang terbaik kepada konsumennya. Namun di balik desain futuristik tersebut, material yang digunakan masih tetap setia pada bahan plastik dengan ketebalan yang mencapai 7,6 mm. Walau begitu, bobot ponsel ini tergolong ringan, hanya 173,5 gram, memberikan kenyamanan ekstra saat digenggam maupun disimpan di kantong. Salah satu hal yang patut dicatat adalah peningkatan proteksi yang ditawarkan oleh ponsel ini. Dengan sertifikasi IP54, ponsel ini memiliki resistensi terhadap cipratan air dan debu, sebuah loncatan kecil namun signifikan dari pendahulunya yang hanya memiliki rating IP53. Kelebihan kedua, bezel semakin tipis dan layar AMOLED jernih, refresh rate 120 Hz. Redmi Note 13 5G mempersembahkan ukuran 6,67 inci dengan panel AMOLED. Refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz memastikan interaksi layar yang super responsif dan halus. Kecerahan puncak yang mencapai 1000 nits memberikan keunggulan saat beraktivitas di luar ruangan. Mata kalian akan tetap dimanjakan dengan tampilan yang jelas meski di bawah sinar matahari langsung. Menilik fitur-fiturnya, Redmi Note 13 5G menawarkan Dolby Vision HDR10+ dan sertifikasi with Definer L1, fitur yang menjadikannya sempurna untuk menikmati konten streaming seperti Netflix. Sebagai pelindung, layar ini dilapisi dengan Gorilla Glass 5 terkini, menawarkan perlindungan ekstra dari goresan dan benturan. Namun ada satu hal yang mungkin menjadi catatan untuk beberapa pengguna, sensor sidik jari ditempatkan di bagian samping, bukan terintegrasi dalam layar. Desainnya semakin sempurna dengan bezel yang super tipis, memberikan kesan mewah dan elegan. Untuk kisaran harga 2 jutaan, bezel Redmi Note 13 sungguh memberikan kesan premium yang tak tertandingi. Saya pribadi sangat terpikat dengan keindahan bezelnya ini. Kelebihan ketiga, performa chipset bisa diandalkan. Redmi Note 13 5G menampilkan kekuatan dari chipset MediaTek Dimensity 6080 yang diperkenalkan pada tahun 2023. Dibuat dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer, chipset ini sebenarnya merupakan versi rebranding dari Dimensity 810. Dilengkapi RAM LPDDR4X dengan pilihan 6GB, 8GB hingga 12GB dan penyimpanan internal berbasis UFS 2.2. Yang tersedia mulai 128GB hingga 256GB. Performa ponsel ini tak perlu diragukan. Ditambah dengan antarmuka MIUI 14 yang berjalan di atas Android 13, pengalaman pengguna menjadi halus dan intuitif. Salah satu keunggulan lainnya, ponsel ini mendapat dukungan update software selama 2 tahun dan update patch keamanan selama 3 tahun. Jika mengacu pada skor Antutu, Dimensity 6080 mencatat angka sekitar 400 ribuan, menjadikannya kompetitif di kelas harga 2 jutaan. Kelebihan keempat hadir dengan kamera utama 108 megapiksel. Kamera belakang utamanya tampil memukau dengan resolusi 108 megapiksel yang diperkuat dengan sensor makro dan depth masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Di bagian depan kamera selfie 16 megapiksel siap mengabadikan ekspresi terbaik kalian. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi mereka yang antusias dalam perekaman video. Redmi Note 13 5G hanya mendukung perekaman hingga resolusi Full HD+. Bagi yang menginginkan kemampuan perekaman video 4K ini mungkin menjadi pertimbangan. Kelebihan kelima, baterai tangguh dan fast charging cepat.
Redmi Note 13 5G mengusung baterai 5000 mAh yang dilengkapi fast charging 33 Watt dalam kurang dari sejam. Baterai dapat terisi penuh dari 0% hingga 100%. Meski kebutuhan baterai bervariasi untuk aktivitas standar seperti media sosial dan komunikasi, ponsel ini dapat bertahan sehari penuh. Kelebihan ke-6, fitur konektivitas lengkap, tidak ada yang dikurang-kurangin. Redmi Note 13 5G menawarkan beragam fitur konektivitas seperti jack audio 3,5 mm, ear blaster koneksi NFC, serta proteksi IP54 yang tahan cipratan air dan debu. Namun ponsel ini memilih untuk tetap menggunakan speaker mono alih-alih stereo. Meski fitur konektivitasnya lengkap, keputusan untuk tidak menggunakan dual speaker stereo bisa mengecewakan bagi mereka yang menginginkan kualitas audio lebih superior. Belum diketahui apakah varian yang dijual di Indonesia akan mempertahankan speaker mono atau ada peningkatan ke stereo, menjadikan hal ini topik yang menarik untuk diikuti. Kelebihan ke-7, memberikan harga murah cuma 2 jutaan. Dengan kisaran harga mulai dari 2 jutaan hingga 3 jutaan untuk varian tertinggi, Xiaomi tampak siap untuk menarik perhatian pasar smartphone kelas menengah di Indonesia. Para Mi fans sudah penuh antisipasi, berharap varian yang dihadirkan di tanah air dilengkapi dengan RAM 8GB dan pilihan memori internal 128GB atau 256GB. Berlandaskan tradisi Xiaomi yang menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, banyak yang berharap ponsel ini akan dibanderol sekitar 2 jutaan. Selain itu, ada juga keinginan akan kehadiran varian spesial dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB. Meskipun pada pandangan pertama Redmi Note 13 5G menawarkan spesifikasi dan fitur menarik, ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum ponsel ini resmi meluncur di Indonesia. Mari kita telusuri beberapa aspek yang mungkin menjadi kelemahan dari ponsel ini. Kekurangan pertama, tidak memiliki slot memory card. Meskipun Redmi Note 13 5G tampil memukau dalam beberapa aspek, keputusan untuk tidak menyertakan slot memory card mungkin menjadi titik terendah bagi para pecinta fotografi atau mereka yang sering menyimpan video. Di kisaran harga 2 jutaan, ekspektasi akan fitur semacam ini tentunya masih tinggi. Ditambah lagi dengan kapasitas internal hanya 128GB, ruang penyimpanan akan cepat terasa terbatas. Sedangkan dengan varian 256GB yang tentu hadir dengan harga yang lebih tinggi di atas 2 jutaan. Kekurangan kedua, masih memakai speaker mono. Xiaomi mengesampingkan salah satu fitur yang banyak dicari konsumen, speaker stereo. Bagi kalian pecinta audio mungkin sedikit kecewa mengetahui bahwa Redmi Note 13 hanya dilengkapi dengan speaker mono. Namun kami tetap optimis bahwa Xiaomi Indonesia akan mempertimbangkan feedback ini dan memberikan varian dengan speaker stereo saat peluncurannya di Indonesia. Kekurangan ketiga, menghilangkan lensa ultrawide. Ketika Redmi Note 12 diluncurkan di Indonesia, lensa ultrawide menjadi salah satu keunggulannya. Namun dengan kehadiran penerusnya Xiaomi Redmi Note 13, banyak yang terkejut dengan keputusan Xiaomi untuk mengesampingkan lensa ultrawide. Meski Redmi Note 12 yang dibanderol dengan harga lebih terjangkau menawarkan fitur ini, ironisnya Redmi Note 13 justru memilih untuk menghadirkan kamera makro dan depth sensor. Keputusan ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar mengenai strategi inovasi Xiaomi untuk lini produknya. Demikianlah ulasan kami mengenai kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 13. Kami dapat memastikan bahwa ponsel ini akan segera hadir secara resmi di Indonesia.